Gagal bayar EasyCash atau telat bayar di pinjaman online legal EasyCash 14 juta karena kena tipu yang mengatasnamakan Shopee. Loh, kok bisa? Kenapa kok bisa kena tipu? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Nah, dari Bapak Suparno Parno ini, beliau menegaskan atau memberitahukan ya tentang masalah atau kendala beliau saat ini. Jadi beliau punya utang sebesar 14 juta karena kena tipu yang mengatasnamakan Shopee, takut didatengin DC Bank. Itu adalah komentar beliau dari beberapa hari yang lalu dan beliau bilang ya teman-teman, ternyata beliau ini sadar, baru menyadari kalau beliau ini terkena tipu oleh orang-orang atau oknum tadi. Nah, ini untuk masalah detailnya kita kurang tahu ya, tapi teman-teman harapan saya harus berhati-hati. Nah, sekarang sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus pahami dulu kalau kasusnya seperti ini, itu apa yang akan terjadi, terus kemudian apakah kita harus bayar, dan kalau kita nggak bayar, resikonya apa? Oke, kita cari tahu dulu ya teman-teman, kita cari tahu dulu kendalanya di mana. Prosesnya itu seperti apa. Jadi ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal seperti ini, itu sebenarnya kita harusnya bersyukur dan masih tenang dibandingkan kita galbay di pinjol ilegal. Itu akan lebih parah lagi resikonya. Terkait masalah utang 14 juta seperti ini, siapa sih yang mau kena menjadi korban seperti ini? Siapa sih yang mau kena tipu? Nggak ada ya. Jadi intinya adalah kita harus bersimpati dan berempati kepada teman-teman kita di luar sana yang menjadi korban-korban penipuan pinjol. Sedangkan kita tahu dari pinjolnya sendiri pun itu sudah sangat memberatkan kepada kita, orang-orang yang berhutang di pinjol tersebut atau orang-orang yang galbay. Apalagi orang-orang yang kena tipu. Bayangkan 14 juta teman-teman. 14 juta itu uangnya bahkan beliau ini tidak pegang sekalipun, tapi beliau dituntut untuk bayar karena ya utangnya atas nama beliau. Nah, mungkin banyak sekali modus-modus penipuan melalui telepon, melalui WA. Mungkin kayak dari kasus beliau adalah mengatasnamakan Shopee, padahal bukan Shopee sebenarnya. Diminta untuk segala transaksi, dipandu dan lain sebagainya. Yang mana ternyata itu mencairkan uang yang langsung ditransfer ke rekening dari si penipu. Ya, jadi banyak alur-alur proses penipuan dan modus-modus penipuan. Yang pasti teman-teman harus waspada dan hati-hati. Jangan terlalu percaya segala sesuatu yang sangat-sangat terlihat menguntungkan dan meyakinkan, karena nggak semua hal di dunia ini bisa semudah itu kita bisa cerna. Contoh, kasus paling banyak penipuan-penipuan seperti ini adalah dengan cara investasi, dengan cara kayak penebusan pajak hadiah. Bisa jadi kan Shopee memberitahukan bahwa akan hadiah semacam kayak mobil gitu ya. Jadi ada DC yang nelpon, ada pemenang undian mobil dan lain sebagainya. Tapi ada pajaknya yang bisa dilakukan pencairannya dari EasyCash ya. Jadi melalui bekerja sama dengan EasyCash dan lain sebagainya. Jadi orang dipandu nih untuk mengajukan pinjaman di EasyCash. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah dipandu sampai pencairan, dan pencairan akan ditransfer ke rekening itu sebagai bentuk untuk pembayaran pajaknya. Jadi banyak ya cara-cara untuk menggiring opini, untuk menggiring mindset orang itu ke arah penipuan. Bisa jadi kan orang itu memberikan mindset seperti ini, Pak, ini Shopee lagi bekerja sama dengan EasyCash, jadi nanti kalau Bapak mengajukan pinjaman senilai sekian, nanti pinjaman tersebut akan digunakan sebagai DP dan akan dilunasi oleh EasyCash dan Shopee-nya, dan Bapak akan dikirimkan hadiah mobilnya. Ya, siapa sih yang nggak mau tergiur kayak gitu? Apalagi penampilan atau mungkin cara penyampaiannya saat ini itu sangat-sangat meyakinkan. Nah, inilah kenapa kita harus banyak belajar dengan kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai kita mau dipandu, kita mau juga memberikan data-data pribadi kita. Jangan sampai, karena ketika kita sudah memberikan data pribadi kita, itu akan membuat data kalian atau pinjol kalian gampang untuk dibobol. Contohnya, saya pun pernah hampir kena tipu seperti ini. Jadi waktu itu kasusnya di Kredivo ya. Habis ngobrol panjang lebar dan saya nanya-nanya tentang Kredivo yang mengaku CS tadi ya melalui telepon, tiba-tiba total 20 juta, dari mana saya bayar uangnya saat itu ya teman-teman ya. Jadi ini penting banget buat teman-teman sekalian untuk lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi. Jika teman-teman mendapatkan telepon dan mengaku-ngaku seperti dari si A, si B, si C, nggak usah percaya. Lebih baik teman-teman yang menelpon ya. Kalau teman-teman yang menelpon, misal ditanya verifikasi data, email lah, KTP lah, ya nggak apa-apa. Berarti kan kalian tahu kalian sedang ngobrol sama siapa. Sudah bisa dipastikan nomornya sama dengan yang ada di website resminya. Bayangkan kalau teman-teman yang ditelepon, teman-teman yang dihubungi, dan teman-teman diminta data seperti itu, dan teman-teman
teman-teman kasih, ya ini gawat ya. Nggak cuman data aplikasi kalian aja yang terancam, akun-akun kalian yang lain pun bisa juga terancam karena mereka sudah punya semua lengkap data-data kalian. Nah, ini yang harus teman-teman waspadai ke depannya. Oke, semoga ini tidak terjadi masalahnya kepada orang lain. Dan solusi untuk Bapak Suparno Parno, baiknya Bapak langsung segera hubungi polisi, ceritakan kronologinya, hubungi juga pihak Shopee, hubungi juga pihak EasyCash-nya. Jadi setidaknya ini tidak akan memakan korban yang lain karena biar segera diusut. Karena orang itu kalau udah kena tipu kadang malas ya ke kantor polisi karena merasa wah kayaknya polisi nggak bakal nangkepin deh. Polisi nggak bakal ini. Tapi coba teman-teman bayangkan, kalau teman-teman diem aja, itu artinya juga teman-teman akan kena tipu sia-sia ya. Siapa tahu kan, ya namanya juga mencoba, teman si A lapor, si B lapor, nah akan banyak laporan-laporan seperti ini yang membuat akan diperhatikan oleh Bapak polisi, sehingga polisi segera bergerak untuk mengusutnya. Dan setidaknya kalian juga punya bukti surat lapor, ketika teman-teman nanti ditekan oleh DC-nya, teman-teman dianggap galbay dan teman-teman kena dampak negatif dari penagihannya, teman-teman bisa tunjukkan, ini loh saya kemarin korban penipuan, saya nggak ada uangnya, mohon untuk pengertiannya. Ini juga saya sudah pernah lapor polisi. Nah setidaknya itu surat bisa kalian jadikan pegangan yang mungkin setidaknya menunjukkan bahwa kalian benar-benar bukan pelakunya, bukan kalian yang meminjam uangnya, dan kalian adalah korban penipuannya. Tapi ya ini sebagai salah satu ikhtiar kita karena kita tahu ya banyak pinjol-pinjol juga nggak mau tahu. Pokoknya yang minjem atas nama kalian ya udah kalian dikejar-kejar. Mau itu kalian ngutangin teman kalian kayak waktu itu teman kalian pinjam nama kalian kek, atau mungkin uangnya hilang kek, atau mungkin dirampok kek, mereka nggak mau tahu. Yang jelas kalian tetap harus disuruh bayar ya. Jadi hati-hati akan jauh lebih baik. Tapi buat yang terlanjur tidak perlu berkecil hati. Buat yang sudah menjadi korban tetap semangat, berdoa aja semoga ada jalan keluar yang terbaik ya. Mulai diberikan kelimpahan rezeki dan lain sebagainya. Siapa tahu kalian mendapatkan banyak rezeki yang bisa menutup hutang-hutang kalian tersebut. Karena ya mau nggak mau kalian korban penipuan atau tidak, slik OJK kalian tetap akan kena imbasnya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.